Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua, apa kabar hari ini? Semoga selalu sehat ya dan bisa melaksanakan aktivitasnya sehari-hari. Sebelumnya, perkenalkan nama kakak Atika Syaherawati, NPM 269105000, kelas 3C, Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Islam Riau. Dengan dosen pengampu Bu Febrina David, SPD, MPD. Baiklah, pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas pembelajaran tematik tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup, kelas 3, subtema 1, ciri-ciri makhluk hidup, pembelajaran 1. Yang pertama, makhluk hidup di sekitar kita. Ada banyak makhluk hidup di sekitar kita. Makhluk hidup adalah manusia, hewan, dan tumbuhan. Makhluk hidup merupakan ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Semua makhluk hidup merupakan kekayaan yang harus kita syukuri. Setiap makhluk hidup memiliki ciri-ciri tertentu. Sebagian besar makhluk hidup memiliki ciri-ciri yang sama, yaitu bergerak, bernafas, berkembang biak, tumbuh, makan, dan peka terhadap rangsang. Selanjutnya, mari kita pelajari lebih lanjut makhluk hidup di sekitar kita. Baiklah adik-adik, marilah kita baca teks berikut dengan sesama. Makhluk hidup mengalami pertumbuhan. Manusia, hewan, tumbuhan mengalami pertumbuhan. Ketika kamu masih bayi, tubuhmu tidak sebesar sekarang. Tubuhmu tentu lebih tinggi dan lebih besar. Anak ayam juga tumbuh semakin besar menjadi ayam dewasa. Tumbuhan semakin tinggi pula, tinggi batang dan jumlah daunnya yang banyak. Hal itulah yang membuktikan bahwa makhluk hidup mengalami pertumbuhan. Selain tumbuh, makhluk hidup juga berkembang biak loh. Berkembang biak artinya menghasilkan keturunan yang sama persis seperti induknya. Tujuannya melestarikan jenis dan agar tidak punah. Manusia berkembang biak dengan cara melahirkan. Hewan berkembang biak dengan cara yang berbeda-beda. Ada yang bertelur dan ada juga yang melahirkan. Nah, berdasarkan teks yang kita baca tadi, kita dapat menentukan temanya adalah pertumbuhan dan perkembangbiakan makhluk hidup. Kemudian, coba adik-adik perhatikan kosakata yang berada di dalam teks yang sudah kita baca tadi. Oh ya, sebelumnya, apakah adik-adik tahu apa yang dimaksud dengan kosakata? Ya, kosakata adalah pendaharan kata. Kosakata diperoleh dengan membaca teks atau mendengarkan percakapan. Kosakata tentu berkaitan dengan tema yang kita baca atau yang kita dengarkan. Jadi, adik-adik banyak ya kosakata yang terdapat di dalam teks yang sudah kita baca tadi. Ada kosakata manusia, hewan, tumbuhan, pertumbuhan, perkembangbiakan, tinggi, besar, bertelur, melahirkan, keturunan, dan induk. Baiklah adik-adik, selanjutnya coba adik-adik perhatikan gambar berikut. Yang pertama ada gambar cicak. Cicak memiliki beberapa ciri-ciri. Yang pertama, cicak dapat bergerak. Cicak bergerak dengan cara merayap. Cicak membutuhkan makanan. Salah satu jenis makanannya adalah nyamuk. Cicak bernapas dengan paru-paru. Kakinya ada bantalan perekat yang namanya spatula untuk merayap di dinding. Cicak berkembang biak dengan cara bertelur. Nah, gambar yang kedua adalah gambar ikan. Ikan memiliki beberapa ciri-ciri, yaitu ikan bergerak dengan cara berenang. Ikan berenang menggunakan siripnya. Ekornya digunakan untuk membelok ke arah saat berenang. Makanan ikan diantaranya cacing dan pelet. Ikan bernapas dengan insang. Ikan berkembang biak dengan cara bertelur. Baiklah adik-adik, berdasarkan gambar yang sudah kita amati tadi, kita dapat menyimpulkan ciri-ciri dari makhluk hidup. Yang pertama, makhluk hidup itu bernapas. Yang kedua, makhluk hidup itu bergerak. Yang ketiga, makhluk hidup itu bertumbuh dan berkembang. Yang keempat, makhluk hidup itu membutuhkan makanan dan minum. Yang kelima, makhluk hidup itu berkembang biak. Dan yang keenam, makhluk hidup itu peka terhadap rangsang.
Selanjutnya, cicak dan ikan memiliki persamaan dalam cara berkembang biak. Keduanya berkembang biak dengan cara bertelur. Ikan dan cicak bertelur dalam jumlah yang banyak. Contohnya salah satu jenis ikan yaitu ikan mas, yang sekali bertelur dapat menghasilkan lebih dari 1000 butir telur. Baiklah adik-adik, hanya itu saja yang dapat kakak sampaikan pada video pembelajaran kali ini. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.